Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kemarin kita sudah mempelajari materi tentang ibadah haji dan umroh. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang iman kepada qada dan qadar. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari sesuai dengan peta konsep. Yang pertama, kita adalah materinya iman kepada qada dan qadar. Kemudian subnya adalah pengertian qada dan qadar. Kemudian manfaat iman kepada qada dan qadar. Kemudian hasilnya adalah implementasi iman kepada qada dan qadar. Pengertian qada dan qadar. Menurut bahasa, qada berasal dari kata qada yaqdi yang berarti memutuskan sesuatu perkara dengan ucapan atau perbuatan. Secara istilah, qada berarti ketetapan, ketentuan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala tentang suatu perkara sejak zaman ajali atau sebelum adanya alam ini yang belum diketahui dan belum diterima oleh makhluknya. Pengertian qadar. Menurut bahasa, kata qadar berasal dari lafal qadaro yaqdiru yang berarti kuasa mengerjakan sesuatu. Secara istilah, qadar berarti pembatasan Allah tentang sesuatu. Qadar berarti ukuran atau aturan yang diciptakan oleh Allah untuk perkara tersebut, atau bisa juga berarti ketentuan atau ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah atas makhluknya dan telah diterima serta telah berlaku bagi makhluknya. Dalil tentang beriman kepada qada dan qadar. Perbuatan Allah berupa qadarnya sesuai dengan ketentuannya, dan segala sesuatu itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 36 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat dan yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Berikutnya anak-anak, hadis tentang kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Anak-anak tahu apa itu hadisnya? Iya. Ya, saya bacakan ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katabawa muqaddiral khalaiq qabla yakhluqas samawati wal arda bihamsina alfa sanatin. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku, kita sudah membahas tentang pengertian dari qada dan qadar. Juga membahas tentang dalil Al-Quran maupun hadis. Sekarang kita akan membahas tentang hubungan antara qada dan qadar. Hubungan qada dan qadar ini keduanya punya hubungan yang sangat erat. Jika qada adalah rencana dan ketetapan Allah sejak zaman ajali, maka qadar adalah bentuk nyata perwujudan dari rencana dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dengan demikian hubungan keduanya ibarat hubungan antara rencana hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni ala bayyinatin mir rabbi wa kadzabtum bi
ma 'indi ma tasta'jiluna bih. Innal hukmu illallah yaqusul haqqa wa huwa khairul fasilin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku berada di atas hujah yang nyata dari Tuhanku, sedang kamu menustakannya. Anak-anak, kita sudah membahas tentang hubungan antara qada dan qadar. Maka, pada materi ini, Pak Guru lanjutkan tentang macam-macam takdir. Apa itu takdir, anak? Takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir ini apabila dilihat dari pengaruh ikhtiar atau usaha manusia atasnya, maka dibagi menjadi dua macam, yakni takdir mubrom dan takdir mu'alak. Berikutnya anak-anak, kita akan membahas tentang yang pertama, takdir mubrom. Anak-anak tahu apa itu takdir mubrom? Takdir mubrom adalah ketentuan Allah SWT yang tidak dapat diubah oleh manusia lagi. Seperti contohnya kelahiran, kematian, jenis kelamin, dan jodoh. Dalam dalil nakli takdir mubrom sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 34 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Yang kedua anak-anak adalah tentang takdir mu'alak. Apa itu takdir mu'alak? Takdir mu'alak adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat diubah dengan doa dan ikhtiar. Sebagaimana dalil nakli tentang takdir mu'alak, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Wa malagha min duni miwal. Ini yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Itu adalah contoh dalil nakli tentang takdir mu'alak. Anak-anak yang saya banggakan dan saya cintai, dalam pembelajaran ini anak-anak sudah membahas tentang pengertian qada dan qadar, tentang dalil-dalil tentang qada dan qadar, dan juga anak-anak sudah mengetahui macam-macam qada dan qadar. Kemudian anak-anak, orang yang beriman pasti akan punya ciri-ciri tentang orang yang beriman kepada qada dan qadar. Ciri-ciri tersebut diantaranya adalah 1. Senantiasa ikhtiar dan berusaha dalam mencapai keberhasilan. 2. Senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Ridho dan ikhlas terhadap segala keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Tabah hati dan sabar dalam menghadapi musibah. 5. Senantiasa bersikap tawadu kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, setelah kita mengetahui ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar, pasti kalian akan mengetahui perilaku yang mencerminkan keimanan kepada qada dan qadar. Apakah ada yang tahu perilaku yang mencerminkan keimanan kepada qada dan qadar? Iya. Yang pertama, anak-anak berjiwa qanaah. Apa itu qanaah? Yaitu rela menerima kenyataan hidup yang dialami dengan ikhlas. Yang kedua, berani menghadapi persoalan hidup karena yakin bahwa semua yang dialami adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga,
senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi kesulitan hidup. Yang keempat, memiliki keberanian dalam berjuang menegakkan Islam karena yakin bahwa hidup dan mati ada pada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memiliki jiwa yang tenang, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik. Yang keenam, cukup tentram hidupnya karena merasa bahwa dirinya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh terakhir, mampu mengendalikan dirinya di saat duka maupun suka. Berikutnya anak-anak, ketika anak-anak sudah memahami ciri dan perilaku dari beriman kepada qada dan qadar, maka apa yang bisa kita manfaatkan dari kita beriman kepada qada dan qadar? Manfaat iman kepada qada dan qadar yang pertama adalah melatih diri untuk bersyukur. Yang kedua, sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dan tawakal. 3. Menjauhkan dari sifat sombong. 4. Melatih untuk giat bekerja dan pantang menyerah. 5. Melatih ketenangan jiwa. Dan 6. Yakin akan keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Dan terakhir 7. Menerima pembagian takdir. Demikian anak-anak, pelajaran tentang beriman kepada qada dan qadar. Kita sudah mempelajari tentang peta konsep dari beriman kepada qada dan qadar, mempelajari tentang pengertian, mempelajari tentang dalil nakli baik Al-Quran maupun hadis, mengetahui tentang macam-macam takdir, kemudian kita mengetahui tentang ciri, perilaku, serta manfaat dari beriman kepada qada dan qadar. Anak-anak, saya mengharapkan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami oleh anak-anak dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa disampaikan oleh Pak Guru. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.